Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafrida Riani, NIM I1D11908, Prodi Sendra Tasik, mata kuliah Antropologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat kemarin. Saya akan presentasikannya sekarang, yaitu yang pertama adalah kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain hidup bersama individu-individu sejenis dalam sebuah kelompok. Dari ilmu mikrobiologi lagi, misalnya kita mengetahui bahwa banyak jenis protozoa hidup bersama makhluk sel jenisnya dalam suatu kelompok sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu sendiri-sendiri. Banyak juga jenis serangga dan lain-lain hidup secara berkelompok dalam kelompok serangga, seperti itu pun adanya pembagian kerja yang luas berbagai subkelompok individu. Selain makhluk sel dan serangga, juga banyak jenis binatang yang lebih tinggi seperti ikan, burung, serigala, dan makhluk primata hidup sebagai kesatuan kelompok. Yang kedua, kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia adalah jenis makhluk yang juga hidup dalam kelompok. Dengan demikian, maka pengetahuan mengenai asas-asas hidup berkelompok yang sebenarnya telah dapat kita pelajari pada berbagai jenis protozoa, serangga, dan binatang berkelompok tersebut juga untuk mencapai pengertian mengenai kehidupan berkelompok manusia. Walaupun demikian, berkelompok makhluk manusia ada suatu asasi yang sangat mendasar antara kehidupan kelompok binatang dan manusia. Sistem pembagian kerja, aktivitas kerja sama, dan berkomunikasi dalam kehidupan kelompok bersifat naluri. Baiklah, yang B, berbagai wujud kelompok manusia. Wujud kelompok manusia dapat dipengaruhi oleh asal-usul atau letak geografis tempat tinggal mereka. Ya, contohnya, orang Indonesia yang memiliki kulit kuning lasat berbeda dengan orang Amerika yang memiliki kulit putih, ataupun orang Indonesia memiliki ras Mongoloid, Melayu, atau orang Melayu berbeda dengan orang luar negeri. Yang C, unsur-unsur masyarakat. Yang pertama ada masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kategori sosial. Kategori sosial adalah suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu ataupun terdiri dari manusia yang oleh pihak luar disatukan oleh satu ciri. Yang keempat, kelompok dari berkumpulan. Suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat serta norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Selanjutnya, yang kelima, beragam kelompok dan perkumpulan. Beragam kelompok yang terdiri dari sekelompok orang remaja atau sekelompok tetangga yang sering saling bergaul dan lain-lain. Perkumpulan dapat dijelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluannya atau fungsinya. Misalnya guna untuk keperluan mencari nafkah atau intinya untuk keperluan ekonomi. Perkumpulan semacam itu misalnya suatu perkumpulan pedagang, suatu koperasi, suatu perusahaan, dan sebagainya. Yang keenam ada ikhtiar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Beragam wujud kesatuan manusia terurai tadi beserta istilah-istilahnya yang hingga sekarang masih tetap merupakan suatu masalah yang belum mantap di antara para ahli antropologi dan sosiologi. Dan ada pun 3 wujud kesatuan manusia, yaitu kerumunan, kategori sosial, dan golongan sosial. Ketujuh, interaksi antar individu dalam masyarakat. Proses interaksi antara individu dalam masyarakat kita harus membedakan, yaitu 1, kontak, dan 2, komunikasi. 1, kontak merupakan hubungan sosial antara individu satu dan individu lain yang bersifat secara langsung sebagai wujud aksi dan reaksi. Sedangkan komunikasi merupakan tindakan seseorang menyampaikan pesan terhadap orang lain dan orang lain itu memberi tafsiran atau sinyal tersebut mewujudkan dalam perilaku. Dalam banyak proses interaksi di masyarakat, salah menangkap serupa itu sangat terjadi dan merupakan pangkal utama dari berbagai ketegangan yang ada dalam tiap masyarakat yang hidup. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.